kepala kita, kita berdoa. Benar Bapa di surga, bangkitlah kami sebagai orang-orang percayamu untuk maju dalam iman kepada Yesus Kristus, pengharapan kami yang telah mati berkorban di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa kami, mengampuni kami dari segala kesalahan kami, dan memberikan kami hidup yang kekal, kepastian keselamatan untuk masuk sorga sekali untuk selama-lamanya. Itulah yang menjadi dasar ucapan syukur kami senantiasa, karena dunia ini boleh berubah-ubah, tetapi kasih Kristus tidak pernah berubah, dan hidup yang kekal adalah milik kami bersama dengan Kristus sebagai kehidupan yang paling layak untuk dihidupi sebagai ciptaan Tuhan. Kami adalah manusia baru, ciptaan baru, tubuh Kristus yang telah dipersatukan oleh kuasa kasih karuniamu selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga, di pagi hari yang cerah, yang sejuk ini, kami menyambut setiap berkat Tuhan, segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang tercurah atas kehidupan semua orang-orang kudus-Mu, anak-anak Tuhan, khususnya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dalam ibadah kami, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan terima kasih, kami sambut firman-Mu, kami siapkan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah sukacita kita. Diberikan kesehatan untuk kita semua, supaya kita selalu bisa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita bisa bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita, dan kita semua boleh merasakan bagaimana firman Tuhan yang begitu kuat, begitu mendalam, tertanam di dalam hati kita semuanya. Karena melalui firman itulah kita bisa melihat wajah kemuliaan Kristus yang terus menolong dan memberkati kehidupan kita. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya masih akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, yaitu bahwa kita saat ini sebagai orang-orang percaya dipandang oleh Tuhan, di pandangan Allah, di mata Tuhan. Saudara-saudaraku, kita ini disebut sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala gereja atau kepala tubuh Kristus, yaitu Tuhan Yesus yang telah dipermuliakan di dalam sorga sesudah Ia menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Maka saatnya Tuhan mencurahkan, ya, bukan mencurahkan Roh Kudus, ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, bukan mencurahkan Roh Kudus lagi, ya, tetapi mencurahkan segala berkat-Nya, berkat surgawinya, sebagai damai sejahtera, sukacita, dan menjadi kekayaan kita di dalam mengiring Tuhan. Amin. Itu yang sangat luar biasa, yang tidak pernah berkesudahan, tidak ada habis-habisnya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang Tuhan karuniakan kepada kita, karena hubungan kita telah berubah drastis, Bapak Ibu Saudara, dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Sesudah penebusan segala dosa kita dilakukan di atas kayu salib, semuanya sudah selesai. Maka hubungan kita dengan Tuhan Yesus saat ini adalah antara kepala dan tubuh. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu berarti kita terhubung langsung dengan, ya, isi daripada pikiran yang tertinggi, yaitu pikiran Kristus Yesus. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu saya masih akan mengajak kita untuk melihat, ya, penegasan daripada firman Tuhan,
bahwa saat ini saudara-saudara dan saya tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Amin. Tapi kita sekarang hidup benar-benar dalam suatu kualitas daripada kehidupan entitas yang baru, dalam kehidupan yang telah diperbaharui oleh Yesus Kristus sedemikian rupa sehingga saudara dan saya bisa melihat arti daripada kehidupan kita ini sungguh sangatlah berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 supaya kita terus menerus diajar dan kita terus bisa menambah-nambahkan pengertian kita yang lebih dalam lagi melalui perenungan kita bahwa saat ini saudara dan saya telah hidup di dalam arah yang clear, yang jelas, yaitu arah daripada kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan 2 Korintus pasal 5. Sekali lagi langsung ke ayatnya yang ke-16 dan 17. Karena di sini saudara kita akan menemukan bagaimana mengenal Kristus antara dulu dan sekarang. Amin. Jadi selalu ada timeline, Bapak Ibu Saudara, suatu prospek daripada waktu antara dulu dan sekarang itu harus kita bedakan, bentuk waktu bagaimana rencana Tuhan antara dulu ketika Tuhan Allah memakai atau memperlakukan umatnya bangsa Israel sebagai saluran berkat keselamatan bagi dunia, namun karena mereka gagal menerima Yesus sebagai Mesias, maka sekarang, amin, jadi antara dulu dan sekarang Tuhan memakai pemakaian Tuhan terhadap kehidupan kita sebagai tubuh Kristuslah yang menjadi terang untuk bisa menerangi kegelapan dunia ini melalui kita menyampaikan kasih karunia-Nya. Oleh karena itulah, maka di ayatnya yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai, mengenal, mempertimbangkan, menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, kapan menilai Kristus menurut ukuran manusia? Ketika Yesus ada dalam tubuh manusiawinya, firman yang menjelma menjadi daging, disitulah kita mengenal Yesus Kristus sebagai manusia. Tetapi dikatakan, saudara, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang, jadi kita lihat itu dulu, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Tidak lagi mengenal, mempertimbangkan dalam hubungan ini. Hubungan saudara dan saya dengan Tuhan Yesus bukan lagi hubungan yang bersifat pengetahuan akan Yesus Kristus secara jasmani, secara fisik. Jadi, saudara, karena itulah maka, saudara, di ayat 17-nya dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia, orang yang di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Amin. New creation. Saudara-saudara, ciptaan baru. Diciptakan baru karena apa? Karena kita juga pernah diciptakan dalam hidup yang lama. Diciptakan menurut hubungan kita dengan Adam yang berdosa, nenek moyang kita. Itulah sebabnya kita mewarisi tubuh jasmani yang lemah ini. Itulah sebabnya kita mewarisi tubuh yang bisa diserang oleh sakit penyakit. Tadi sudah bercerita sebelum kita mulai ibadah pagi kita tadi, bahwa kelemahan-kelemahan fisik, bertambah usia, Bapak Ibu Saudaraku,
makin kita merasakan kelemahan-kelemahan secara fisik di sana-sini. Dan itulah yang kita warisi dalam hubungan kita dengan ciptaan yang lama, yaitu Adam yang berdosa, yang menurunkan segala kekalutan dan segala komplain, pengeluhan di dalam tubuh kita yang fana ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itu juga yang masih menghalangi kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung face to face. Tapi suatu saat nanti kita akan menerima tubuh yang baru. Kalau Tuhan Yesus sudah datang di awan-awan menjemput kita, Bapak Ibu Saudara, tubuh kita pertama-tama akan diubahkan. Kita akan bangkit dengan tubuh yang baru, yang cemerlang, yang kuat dan yang hebat dan yang kokoh, yang tidak ada lagi hubungannya dengan kelemahan-kelemahan ciptaan yang lama. Karena kita, Bapak Ibu Saudara, telah diciptakan dalam ciptaan yang baru, maka kita akan menjadi sama seperti Kristus, mempunyai tubuh yang baru, tubuh surgawi, yang lepas dari segala kelemahan dan berbagai pengeluhan, tetapi semuanya sudah kehidupan menjadi sama dengan tubuh Kristus yang cemerlang, yang kuat dan yang kokoh dan yang bertahan untuk selama-lamanya hidup memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 17 tadi dikatakan, sebab jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amin. Itulah saudara-saudara dan saya, ketibaan daripada manusia baru ini, di mana kita mengetahui bahwa di dalam Kristus kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, bukan orang-orang berdosa, karena tidak ada orang berdosa di dalam Kristus. Karena itulah sebabnya kita percaya bahwa kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Dan itulah yang dimaksud dengan manusia baru, ciptaan baru. Ciptaan baru di dalam Kristus Yesus yang harus mengalami proses pembaharuan di dalam kehidupan yang mulia, yang akan terus mencerminkan keserupaan dengan Kristus sebagai kepala. Mari kita lihat kembali kita ke kitab Efesus, Bapak Ibu Saudara. Balik ke kitab Efesus pasalnya yang keempat. Mari kita lihat, saudara-saudaraku, bagaimana mekanisme daripada dan dinamika daripada kehidupan manusia baru kita itu bergerak. Kita perlu mengamati dan mengetahui siapa dan bagaimana diri kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Supaya kita bisa memperhadapkan terus dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan kita terus meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk senantiasa bekerja, menguatkan hati kita, menguatkan pikiran kita, menguatkan iman kita, bahkan terus menyembuhkan tubuh kita dari berbagai macam sakit penyakit, supaya komplitlah penyembahan kita, komplitlah pemujian kita, komplitlah Bapak Ibu Saudaraku penyerahan diri kita kepada Tuhan untuk diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4. Saudara-saudaraku, kita akan membaca, kita lihat Efesus pasalnya yang keempat. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke 17. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Judul perikop dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, terjemahan baru, disebut di situ manusia baru. Amin. Bukan manusia lama. Ini adalah wajah kita yang baru di dalam Kristus Yesus sesudah kita diciptakan di dalam roh dan kebenaran melalui iman kita kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di ayat 17 dikatakan, sebab itu, saya akan membacakan secara lebih cepat saja, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi
sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, ini selalu mengacu terus kepada hal yang tertinggi yang menggerakkan, yang mengoperasikan kehidupan kita, yaitu semuanya titik pusatnya adalah ada di dalam pikiran. Amin. Apa yang kita pikirkan, itu juga yang akan kita lakukan. Kalau kita memikirkan bagaimana kita memuliakan Tuhan, maka kita akan menjaga perkataan-perkataan kita. Amin. Maka kita akan menyampaikan berita keselamatan hidup yang kekal kepada orang lain. Setiap kali kita memikirkan ucapan syukur kita kepada Tuhan senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan di sini dikatakan di ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini adalah potret, benar-benar adalah gambar daripada kehidupan yang lama yang dulu kita pernah ada di sana. Tetapi sekarang kita sudah diubahkan menjadi ciptaan baru. Maka gambar ini, potret ini bukan lagi potret kehidupan yang bersentuhan dengan kehidupan kita setiap hari. Amin. Harus kita jauhkan pikiran yang sia-sia. Harus kita jauhkan pengertian-pengertian yang bodoh. Dan harus kita jauhkan perasaan yang tumpul, yang tidak ada empati terhadap orang lain. Dan kita harus, Bapak Ibu Saudara, menjauhkan dari segala pekerjaan yang dikatakan segala macam keserakahan. Karena dunialah yang cocok untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Kita tidak cocok, Bapak Ibu Saudara. Kita dirancang oleh Tuhan untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Jadi kita manusia baru ini dirancang, didesain. Ya, ibarat sebuah kendaraan, Bapak Ibu Saudaraku, mesinnya itu dirancang adalah untuk menghidupi apa yang benar di hadapan Tuhan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, bagaimana kita dipertajam dengan pengertian-pengertian yang spesifik, dengan spesifikasi yang khusus sebagai gambaran daripada penampilan daripada manusia baru, ciptaan baru. Itulah rancangan Tuhan untuk kita mengalami semuanya itu sebagai sumber berkat dan sukacita kita selamanya. Karena itu dikatakan di ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Belajar mengenal Kristus dengan cara yang baru. Belajar mengenal Kristus dengan cara kehidupan yang baru. Cara kasih karunia. Bukan cara hukum Taurat, tapi cara kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Karena kehidupan itu juga harus punya cara bagaimana beroperasi, bagaimana bergerak, dan bagaimana menentukan keinginan-keinginan dan keputusan-keputusannya. Maka kita serahkan semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, pembaharuan atas manusia baru itulah yang akan membuat menjadi responsif, Bapak Ibu Saudara, menjadi tanggap, Bapak Ibu Saudara, punya inisiatif yang tinggi untuk memuliakan Tuhan, mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal, dan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Nah, karena itu di ayatnya yang 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Dia, pengajaran di dalam Yesus Kristus, doktrin kasih karunia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran Yesus Kristus itu sudah sangat nyata di dalam diri saudara dan saya. Dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui firman-Nya, kita berpegang teguh bahwa semua dosa kita sudah diampuni, kita sudah ditebus dari segala kesalahan kita, dan Yesus Kristus telah menyatakan di atas kayu salib sudah selesai, bahwa kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Itu adalah kebenaran-kebenaran yang nyata di dalam Yesus Kristus saat ini. Dan saudara dan saya lah sebagai tools, sebagai alat, sebagai hamba untuk mengungkapkan semuanya rahasia itu kepada semua orang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Dan oleh karena itu dikatakan di ayatnya
yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ibarat sebuah pakaian yang baru, yang lama harus ditanggalkan dan harus dibuang jauh-jauh, dan yang baru kita kenakan, dan dengan berpakaian penampilan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan Kristus, kebangkitannya yang berkuasa mengalahkan dosa dan mengalahkan mematahkan kuasa maut. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudaraku rancangan Tuhan bagi setiap kehidupan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus dalam kehidupan kita yang baru ini. Allah mau kita menampilkan itu kepada dunia. Amin. Menyaksikannya kepada dunia. Bahwa kita hidup bukan bergantung pada diri sendiri, tapi kita bergantung kepada kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus yang mulia dan yang penuh dengan damai sejahtera itu. Oleh karena itu saudaraku, di ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Selalu dimulai dari pikiran dan hati kita. Itu adalah rohani kita. Pikiran, hati, dan jiwa kita adalah rohani, bagian daripada kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Yang diperbaharui oleh Allah adalah pikiran, roh, dan jiwa kita yang merupakan satu kesatuan sebagai manusia baru dan ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi arah daripada pikiran kita, maka itulah Rasul Paulus mengatakan, ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah apa yang tertinggi dan yang paling mulia, yang sifatnya kekal dan yang tidak akan bisa dicuri oleh pencuri dan tidak akan bisa diambil oleh si jahat dari saudara dan saya sebagai warisan kita bersama dengan Kristus Yesus yang membuat hidup kita bernilai, benar-benar bernilai, valuable, Bapak Ibu Saudaraku, yang membuat kita menjadi orang-orang yang sangat dihargai dan berharga di mata Tuhan. Maka saudara-saudaraku, itulah yang harus kita pikirkan, bahwa sekarang ini kita adalah manusia-manusia baru di dalam Kristus Yesus, di mana kita harus mengikuti pola pikir daripada manusia baru, ciptaan baru ini, yaitu dengan pembaharuan dari hari ke hari menjadi lebih cemerlang, lebih terang, dan lebih nyata lagi di dalam Kristus Yesus. Penampilan hidup kita yang baru inilah yang Tuhan sedang angkat tinggi-tinggi dan menjadi pusat fokus daripada perhatian kita mengenai makna daripada kehidupan yang kita jalani saat ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, karena itulah dikatakan tadi apa? Ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, sebuah proses berpikir, thinking process, Bapak Ibu Saudaraku, ya, thinking process, ya, sebagai proses berpikir kita dengan cara hidup manusia baru ini, inilah yang terus dikelola. Amin. Harus bertumbuh terus Bapak Ibu Saudaraku dan terus mengalami pendewasaan. Karena apa? Karena hal yang sangat menyedihkan kalau ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang kudus telah berhenti bertumbuh di dalam kasih karunia, dan itulah yang menyebabkan kesulitan-kesulitan dan permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan menjadi rumit di dalam hubungan sesama orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mau melancarkan hubungan kita, komunikasi kita menjadi begitu indah sebagai orang-orang yang bersaudara satu dengan yang lain. Kita Bapak Ibu Saudaraku, Allah mau melihat kerukunan, keharmonisan, dan kekuatan keyakinan untuk sama-sama, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka dikatakan di ayatnya yang ke-24, ayat 23 dan 24 saya bacakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan
yang sesungguhnya. Amin. Inilah mekanisme daripada bagaimana hidup baru itu bergerak, Bapak Ibu Saudara. Harus terus diperbaharui, saudara-saudaraku, di alam pikiran kita, di alam hati kita, Bapak Ibu Saudaraku, di alam roh kita secara rohani, dengan selalu kita mengenakan, selalu kita menerapkan, selalu kita mengambil, meraih daripada setiap firman kebenaran untuk diterapkan di dalam pikiran ciptaan yang baru, manusia baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang selalu bergerak dan punya kerinduan untuk hidup di dalam kekudusan Allah, di dalam kekudusan Kristus, dan di dalam kebenaran yang sesungguhnya yang sempurna itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu satu pengetahuan yang sangat luar biasa, amazing. Bapak Ibu Saudaraku, amazing grace. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, dari semuanya itu, setelah kita tahu secara firm, secara mantap, Bapak Ibu Saudaraku, secara steady, mantap saudara dan saya mengetahui kebenaran yang baru, kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus ini, sebagai perilaku daripada ciptaan yang baru ini adalah merupakan satu cara hidup yang istimewa, yang spesial. Bapak Ibu Saudaraku, maka berpusat pada kesadaran yang mulia, kebenaran dan kekudusan yang sempurna itu, maka dikatakan di ayat 25, karena itu buanglah dusta. Dan apa? Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus berkata jujur, sebagaimana firman Allah katakan yang sesungguhnya, itulah yang harus kita sampaikan. Berani, jujur, berani karena benar, takut karena salah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan seterusnya dikatakan di ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar bagaimana kita mengendalikan diri untuk dikontrol oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita jangan mengandalkan emosi kita, emosional kita, tetapi kita mengandalkan akan kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu. Roh Kuduslah yang mengambil keputusan, mengajar kita dengan hikmat-Nya. Amin. Oleh karena itu saudaraku, berikutnya dikatakan di ayat 22, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bekerja keras bukan supaya kita menumpuk harta benda bagi diri kita sendiri, supaya kita tampil lebih baik daripada orang lain. Itu nggak cocok dengan pola kehidupan manusia baru. Itu dunia yang mempunyai pikiran seperti itu, dengan keegoisan yang tinggi, yang tidak memikirkan kepentingan dan kebutuhan daripada orang yang berkekurangan. Dan saudaraku, kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh dunia, dan dunia yang disebut sebagai yang miskin dalam kerohanian, miskin dalam kebenaran, yang paling mereka butuhkan untuk dipenuhkan adalah ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah. Setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan kebenaran Kristus dan kebenaran kehidupan yang baru. Amin. Nah, saudaraku, itu tugas yang sangat mulia. Oleh sebab itu, ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang sembarangan bicara, Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi orang-orang yang asbun asal bunyi. Tapi kita sudah menghubungkan terlebih dahulu, memikirkan terlebih dahulu apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain itu haruslah sifatnya membangun. Bukan merendahkan, bukan meruntuhkan, bukan memberikan batu sandungan, tapi selalu memberikan kasih karunia yang membangun dan membuat
orang-orang di sekitar kita bersemangat ketika kita berbicara tentang kebenaran Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini banyak orang, ya, banyak terjadi kejahatan, pembunuhan dan sebagainya oleh karena kata-kata yang keliru, kata-kata yang menghina, fitnah. Bapak Ibu Saudaraku, baru-baru ini sudah kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana apa yang terjadi di bangsa dan negara kita, di parlemen kita, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena kata-kata mereka yang keliru, yang dianggap merendahkan masyarakat, maka Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat betapa kejahatan itu langsung terpancing. Bapak Ibu Saudaraku, terjadi penjarahan dan terjadi segala macam perusakan dan sebagainya, dan yang sangat merugikan bangsa dan negara kita. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Sebab itulah di ayatnya, kita lihat di ayatnya yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah, bukan marah. Ramah. Ya, Bapak Ibu Saudara, seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang mengajar kita untuk selalu terbuka, untuk membangun hubungan yang baik dengan semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Amin. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada sesuatu yang menyulitkan kita untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara seiman kita. Bahkan, saudaraku, dengan dunia kita bisa mengkomunikasikan kebenaran Injil Kristus dengan leluasa. Karena hidup kita, hidup yang baru ini adalah hidup yang terus diperbaharui untuk mencerminkan wajah kemuliaan Kristus, terutama di antara kita sebagai saudara-saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Amin. Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudaraku, bersukacitalah kita senantiasa dan mengucap syukurlah kita dalam segala hal atas segala berkat Tuhan yang sangat luar biasa ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih begitu panjang lebar dan begitu detailnya, terperinci sedemikian rupa bagaimana jejak-jejak daripada kehidupan manusia baru, ciptaan baru ini yang telah Engkau karuniakan bagi kami di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Hati dan pikiran kami terus diperbaharui supaya kami bisa sedemikian terampilnya untuk bisa mengkomunikasikan kebenaran dan kekudusan Kristus di atas kayu salib yang menjadi sumber berkat keselamatan hidup yang kekal, damai sejahtera dan sukacita yang penuh untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya dan bertumbuh terus di dalam kebenaran. Ini adalah merupakan kerinduan kami semua, supaya kami terus mencerminkan hidup dan wajah daripada kemuliaan Kristus dari hari ke hari. Hidup kami terus diperbaharui, semakin mantap, semakin maju terus dan berkembang, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk semua berkat yang luar biasa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Ya, kita akan jumpa besok di dalam pertemuan ibadah kita. Dan terima kasih, inilah akhir satu minggu ini kita selalu diberikan kecukupan oleh berkat daripada Tuhan yang penuh kasih setia. Salam semuanya. Salam.